Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Mugas, podcast pertama kami yang akan bertema berburu malam Lailatul Qadar. Saya sangat bahagia dan merasa terhormat bisa hadir di hadapan teman-teman semua di bulan suci Ramadan pada kali ini. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri, saya Siti Sada Salsabila yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Dan tentunya saya tidak sendiri di sini. Saya ditemani oleh Pak Hamzah dan akan berdiskusi dan sharing sedikit tentang dunia dalam keislaman nih. Ini Bapak Hamzah. Pak Hamzah, boleh disapa dulu teman-teman Mugas sekalian. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama bila kita akan disebut kepada Allah ya, karena kita berjumpa di tempat ini yang penuh barokah ya. Terima kasih Mbak Salsa. Pada lagi. Podcast Mugas ya, SMK Muhammadiyah 3 Singosari ya, ini perdana ini sebetulnya ini. Ini kehormatan bagi saya pribadi dan juga tentunya ini akan membawa berkah. Ya ini semua dari mahasiswa AM ya, Universitas Negeri Malang ya. Itu dari perkenalkan ya, nama saya Hamzah ya, saya sebagai guru di SMK ini, guru Iswoba ya, Al-Islam dan Kemuhamadian dan bahasa Arab gitu ya. Oke, itu bahasa ini Men, terima kasih atas perkenalan singkatnya dari Pak Hamzah. Dan dalam podcast perdana kita pada kali ini, topik kita yang akan kita angkat pada pertama kali ini yaitu topik yang paling sangat menarik, yakni berburu malam Lailatul Qadar. Yang sangat istimewa di dalam bulan suci Ramadan ini, karena malam ini adalah salah satu malam yang sangat dinantikan oleh seluruh umat muslim di dunia. Kita akan membahas berbagai hal untuk mempersiapkan diri dalam berburu malam Lailatul Qadar hingga mendalami makna dan nilai spiritual dari malam yang sangat istimewa ini. Saya harap podcast ini dapat menjadi sarana untuk kita semua untuk memahami lebih dalam tentang malam Lailatul Qadar dan bagaimana cara memanfaatkan dengan baik bulan Ramadan pada kali ini yang akan kita perbincangkan berdua bersama dengan Pak Hamzah. Nah, gimana nih Pak kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya ini. Tadi kan kita udah membuka sedikit terkait bulan Ramadan dan malam Lailatul Qadar itu sendiri. Menurut Pak Hamzah sendiri, kenapa sih malam Lailatul Qadar itu menjadi malam yang ditunggu-tunggu bagi umat muslim dan apa sih keistimewaannya? Oke. Jadi malam Lailatul Qadar itu sebenarnya di dalam Al-Quran sendiri sudah ada namanya surat Al-Qadar ya, ayat 1 sampai 5 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dari surat Al-Qadar 1 sampai 5 ini sebenarnya bisa kita pahami bahwa malam Lailatul Qadar atau malam Lailatul Qadar itu hanya terjadi di bulan Ramadan ya. Nah, dari 5 ayat ini sebenarnya bisa kita pahami bahwa yang pertama adalah di bulan Ramadan itu adalah ada 1 bulan lebih baik ya daripada 1000 bulan ya. Jadi ada lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, Lailatul Qadar sendiri sebenarnya adalah malam yang sangat penting ya. Malam yang sangat penting di dalam bulan Ramadan dan disebut sebagai malam yang lebih baik ya daripada 1000 bulan. Jadi kalau 1000 bulan itu kalau kita hitung itu kira-kira ya hampir sekitar 80 tahunan lebih. Jadi kita beribadah pada malam itu ya, satu malam itu, dan kebetulan itu adalah malam Lailatul Qadar, itu seperti kita beribadah selama
ya kurang lebih 80 tahun lebih ya. Nah, karena itulah di sini bahwa amal soleh yang pada malam itu akan memperoleh pahala yang sangat besar. Yang kedua adalah turunnya para malaikat ya. Para malaikat ya, terutama pada malam itu, malam Qadar itu ya, para malaikat turun ke bumi ya. Pertanyaan ini ada di dalam surat Al-Qadar ayat 4 itu ya. Pada malam itu turunlah para malaikat, tanazzalul malaikatu warruh. Jadi malaikat turun ke bumi. Ya. Yang ketiga adalah malam penuh berkah ya. Karena malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh dengan keberkahan di dalamnya ya. Dalam surat Ad-Dukhan itu disebutkan bahwa inna anzalnahu fi lailatul mubarak ya. Fi lailatul mubarakah inna kunna mundzirin. Bahwa sungguh kami menurunkannya pada bulan yang penuh berkah ya. Dan kamilah yang memberi peringatan. Jadi keberkahan itu turunnya pertama kali Al-Quran. Karena itu malam Lailatul Qadar itu malam pertama kali turunnya Al-Quran. Ya, kalau kita ketahui bahwa Al-Quran itu turun pertama kali di malam Lailatul Qadar. Yang keempat adalah Allah mengampuni dosa masa yang lalu ya. Allah akan mengampuni segala dosa bagi siapa yang menghidupkan pada malam Lailatul Qadar itu. Nah, dan itulah di sini yang kelima adalah ini yang ketika malam Lailatul Qadar itu adalah penentuan takdir dalam 1 tahun. Nah, pada malam itu Allah akan menentukan ya takdir seseorang, termasuk rizkinya, kemudian ajalnya. Nah, ini kenapa malam Lailatul Qadar itu begitu penting ya di dalam Islam itu. Mungkin itu Pak Arin. Benar-benar spesial sekali ya Pak keberadaan malam Lailatul Qadar ini sendiri. Kira-kira secara singkat lagi bisa nggak sih Bapak jelaskan apa saja tanda-tanda dan akan terjadinya malam Lailatul Qadar ini seperti apa? Apakah kita sebagai umat muslim bisa merasakan sebuah tanda-tanda kehadiran malam Lailatul Qadar itu sendiri? Ada beberapa riwayat memang bahwa kedatangan Lailatul Qadar itu ini sebenarnya sifatnya adalah umum. Arti kedatangannya tidak ada yang tahu ya. Yaitu rahasia Allah. Tetapi Rasulullah sendiri memberikan suatu gambaran ya. Memberi gambaran terjadinya adalah 10 malam terakhir ya. Ada bulan suci. Jadi pada bulan Ramadan itu ya. Atau ada juga yang beberapa hadis melewatkan pada tanggal-tanggal ganjil ya, tanggal-tanggal ganjil. Artinya bahwa memang kita harus mencari itu ya. Dalam kata mencari di bulan Ramadan terutama adalah ya 10 hari terakhir itu. Karena itu Rasulullah kemudian ketika 10 terakhir itu seperti mengencangkan perutnya itu ya. Akhirnya dengan banyak istighfar, kemudian istikaf itu penting. Nah, ada beberapa tanda sebenarnya yang Rasulullah itu sebutkan ya. Ada di beberapa hadis sebenarnya. Mungkin di sini misalnya Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan kemudahan dan kebaikan ya. Di situ ada disebutkan juga tidak begitu panas ya, tidak begitu dingin ya. Pagi-pagi pada fajar itu terlihat matahari begitu terang gitu ya. Terang, kemudian tidak juga terang dan nampak kemerah-merahan gitu ya. Bahkan di hadis yang disebutkan malam itu begitu sunyinya gitu ya.
sunyi, senyap, sehingga ketika orang beribadah itu begitu nyamannya, ya, karena tidak panas juga tidak dingin. Nah, ini ada beberapa hadis yang ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi gitu ya. Jadi mungkin itu tanda-tanda yang Rasulullah berikan ya kepada kita gitu ya. Nah itu memang ya harus kita cari, bahkan kalau perlu ya sejak malam pertama Ramadan itu kita mencari ya, kita membiasakan ya, walaupun ya tidak harus tiap malam ganjil gitu ya. Tapi kalau bisa ya malam ganjil bahkan mungkin bisa lebih mempersiapkan gitu ya Pak. Tapi ditingkatkan lagi di dalam ibadahnya, mungkin sholatnya, mungkin tilawah Qur'annya, atau bahkan juga infak sedekahnya. Ya, gitu. Berarti walaupun malam Lailatul Qadar ini tidak bisa dipastikan secara langsung, di antara 10 ganjil di 10 malam terakhir Ramadan ini mungkin kita dapat beberapa tanda-tanda ya Mas, seperti udara yang terasa segar. Terus tanda-tanda ini juga walaupun bukan sebagai jaminan tapi bisa menjadi sebuah patokan untuk diri kita mempersiapkan diri gitu ya Pak. Nah untuk selain keberadaan tanda-tanda kita untuk mempersiapkan diri terhadap malam itu, ada nggak sih Pak doa khusus yang dapat kita panjatkan pada malam Lailatul Qadar itu sendiri? Ada memang dalam satu hadis itu ada ketika malam itu dianjurkan memperbanyak doa ya. Allahumma innaka afun ya tuhibbul afwa fa'fu anni ya. Ya Allahumma innaka afun, ya Allah sungguh Engkau adalah pemaaf ya, tuhibbul afwa fa'fu anni, dan mencintai orang-orang yang meminta ampunan ya. Jadi diperbanyak baca doa itu ya. Bahkan dalam doa itu juga bisa dibaca setelah kita mengerjakan sholat witir gitu ya. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau jamaah ya kita Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna gitu ya. Itu yang Rasulullah ajarkan dia. Ini doa yang sangat bagus, dan juga kemudian juga memperbanyak istighfar ya. Udah istighfar. Karena menjelang sahur itu ya bagus kalau kita harus membaca atau memperbanyak istighfar. Yang Anda nanti bisa baca misalnya di dalam surat surat ke-5 ayat 35 itu. Oke. Ya. Masya Allah, doa yang sangat baik ya Pak gitu. Mungkin selain doa itu menurut Pak Hamzah sendiri gitu, amalan apa aja sih Pak yang bisa kita perbuat pada malam Lailatul Qadar itu sendiri? Tadi ada namanya istikaf ya. Istikaf itu artinya berdiam diri di masjid ya. Itu bisa mulai sejak waktu setelah Isya sampai dengan menjelang subuh ya. Nah di dalam istikaf itu bisa ya salah satunya dengan membaca Al-Quran ya, memperbanyak membaca Al-Quran ya. Jadi ketika itikaf itu ya tidak hanya tidur saja ya. Ya tadi berarti ya dengan membaca tadi Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni tadi, kemudian juga bisa membaca Al-Quran ya, atau dengan doa-doa yang sesuai dengan hajat ya, hajat keinginan kita ya. Mungkin bagi yang masih jomblo ya minta istri atau suami istri yang soleh ya, atau suami ya istri yang solehah. Mungkin kalau ke teman-teman mungkin yang lain minta dilapangkan rezekinya gitu, dimudahkan segala urusannya. Jadi yang penting ya segala urusan minta segala urusan dimudahkan ya, kunci itu ya. Jadi kalau udah urusan kita dimudahkan ya tidak ada sebenarnya yang kita sedih, kita itu. Ini kuncinya di situ ya. Mungkin ya bagi keluarga ya minta keluarga ya sakinah, anak-anaknya itu kemudian dia bisa berbakti, mendoakan orang tuanya. Kemudian mungkin yang jomblo juga mendoakan orang tuanya, juga keluarganya. Yang penting kan kita mendoakan keluarga kita dulu, baru kita bisa mendoakan keluarga teman-teman kita yang mungkin
ya kolega-kolega kita lah itu ya. Termasuk ya Aim ini juga perlu didoakan. Ya, Sangat menarik sekali ya Pak pembahasan gitu. ya. Tadi kan Pak Hamzah sudah sedikit menarik kesimpulan terkait bahwa turunnya Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Kita sendiri pun sudah pernah mendengar apa itu nuzulul Quran gitu. Pak Hamzah bisa memberikan perbedaan gak sih apa itu nuzulul Quran dan malam Lailatul Qadar itu sendiri? Ya, itu sebenarnya bisa dilihat dari segi bahasa ya. Kalau Lailatul Qadar tadi sudah kita bahas ya, bagaimana pada malam itu penuh dengan kemuliaan ya. Kalau nuzulul Quran itu ada turunnya Quran atau turunnya Al-Quran ya. Pertama kali Al-Quran diturunkan pada malam Qadar ya. Malam Qadar itu apa? Malam Qadar itu ya, kalau dilihat dari segi dari hadis-hadis tadi itu kan mulai 10 hari terakhir ya, 20 sampai dengan 20. Nah, ada juga ya malam ganjil tadi ya, 21, 23, 25. Katakanlah Al-Quran itu diturunkan pada 23 katakanlah ya. Nah, kadang kita juga salah kaprah ini ya. Oke, sedikit kita diskusikan, luruskan itu ya. Kita kan sering memperingati Al-Quran itu 17 Ramadan. Iya Pak. Padahal Al-Quran diturunkan pada malam Qadar ya. Pada malam Qadar. 10 malam terakhir Ramadan gitu ya Pak. Sehingga mungkin kalau ingin memperingati nuzulul Quran mungkin ya tidak lagi tanggal 17. Bisa saja tanggal 21 atau 23 atau mungkin pada tanggal 29. Iya. Sekalian nanti kalau besoknya takbiran. Jadi tidak tahu lah itu kenapa sampai tanggal 17 itu ya. Mungkin ya karena kita merdeka tanggal 17 Agustus atau 17 rakaat itu ya. Kita kurang tahu juga itu ya. Nah, karena itu mungkin di sini ya yang perlu kita pahami kadang-kadang yang kita lupakan gitu ya. Padahal 17 Ramadan itu ya bukan nuzulul Quran ya, tidak tahu juga gitu. Kalau memang memperingati mungkin ya sekarang bisa mindsetnya dirubah itu ya. Tidak lagi tanggal 17 tapi ya tanggal 21 gitu ya. 23, 25 gitu. Mungkin lebih ke diamalkan ya Pak terkait 10 malam terakhir Ramadan itu. Jadi jauh gitu. Ya benar-benar kita menghidupkan Al-Quran itu. Karena itu kan tadi ada amalan salah satunya juga dengan membaca Al-Quran. Bisa saja mungkin dengan tadabbur, mungkin dengan juga tadarus gitu ya. Ya sehingga ini penting bagi kita bahwa memang intinya bahwa malam Lailatul Qadar itu malam yang mulia ya. Dan memang ya harus kita cari, dan bisa jadi setiap orang kemungkinan bisa beda-beda ya. Beda-beda ya. Mungkin Mbak Sasa mungkin merasakan tanggal 20 wah kemarin kok sepertinya iya ya. Kalau saya mungkin tadi 21 karena ya saya di rumah kok udaranya seger ya, mandi juga nggak begitu kedinginan gitu ya. Hati lebih tenang gitu. Ya, karena itu bisa jadi ya setiap orang merasakan beda-beda ya. Nah, jadi ya itulah kira-kira kaitannya dengan malam Qadar. Yang jelas bahwa ini malam ini perlu ya. Apalagi ini kan kita sudah malam 20 puasa 21 ya. Iya. Berarti nanti malam sudah 22 ya. Jadi perlu ya kita tingkatkan ya. Kita sudah perlu persiapkan diri gitu ya Pak. Siap lah. Coba tahu nanti kita ketemu ya tanggal 25 malam 25-nya atau mungkin bahkan malam pertama itu sudah ketemu. Tapi ya kalau hadis Rasulullah memang jelaskan ya di awal tadi bahwa Allah merahasiakan itu. Walaupun Rasulullah kemudian ada tanda gini kejarlah di situ. Karena gejala daku kau tangkap ya. Masya Allah sekali ya Pak, bulan suci Ramadan pada hari ini pada kali ini keistimewaannya tuh banyak sekali, karena akan sayang sekali apabila kita melewatkan gitu malam-malam pada bulan suci Ramadan, apalagi amalan-amalan yang kita dapatkan itu bisa berlipat kali gandanya gitu ya Pak.
sudah dapat disimpulkan bahwa malam Lailatul Qadar itu sendiri adalah sebuah malam yang istimewa di mana banyak amalan baik yang dapat dilakukan. Dan malam Lailatul Qadar sendiri juga beda dengan nuzulul Quran, namun keduanya tetap sama, yakni terjadi pada bulan Ramadan. Mari kita berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala yang banyak pada bulan kali ini. Nah, tidak terasa nih Pak, pembahasan kita sudah selesai. Terima kasih Pak Hamzah atas waktu dan materi yang telah diberikan. Semoga ilmu yang disampaikan dapat menjadi berkah gitu, dan bermanfaat bagi teman-teman Mugas sekalian. Terus dari Pak Hamzah sendiri, apakah ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman sekalian gitu? Baik, terima kasih. Satu hal yang perlu kita sampaikan bahwa ya pertama ya perlu kita meningkatkan ibadah di bulan Ramadan ini ya. Karena Ramadan ini memang bulan yang istimewa gitu ya. Dan satu-satunya bulan yang Allah sendiri sebutkan ya, sebut ya Ramadan gitu ya. Bulan-bulan yang lain kan tidak. Hanya Allah menyebutkan ada 12 bulan dalam satu tahun. Tapi Ramadan itu langsung dibacakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Ini begitu istimewanya. Dan amalan Ramadan itu adalah untuk Allah itu ya. Maka ada satu hadis itu ada kullu barim abdam, setiap amalan anak Adam itu untuk dirinya kecuali puasa ya. Kata Allah, puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan menilai itu ya, memberi bahkan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ya kita berharap bahwa kita dengan melaksanakan puasa ini benar-benar menjadi insan yang muttaqin. Karena itulah tujuan dari puasa itu ya, menjadi insan yang muttaqin ya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah ya kita bisa dipertemukan lagi ya, nanti untuk Ramadan yang akan datang ya. Itu ya. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Tigla atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Dan untuk teman-teman Mugas yang lain, jangan bosan-bosan untuk terus pantengin podcast Mugas kita, karena episode kali ini sudah ditolongi oleh Pak Hamzah terkait materi Lailatul Qadar, dan kita akan bertemu di episode selanjutnya. Jangan lupa follow Instagram kita @am_smk Mugas _official, dan subscribe channel YouTube SMK Muhammadiyah 3 Sigmasari. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.